sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini diberikan kesempatan kembali untuk kita bisa bersekutu bersama dalam persekutuan doa. Apapun keadaan kita, saya percaya bahwa kita tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk kita bersekutu dalam persekutuan doa. Dan kita juga akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama sebelumnya kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Gemerlapan dan bunyi guruh riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa aku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwa jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Biarlah pujian ini selalu mengingatkan kita betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar,
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Melalui alam ciptaannya kita dibuat terkagum-kagum karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Begitupun dalam kehidupan kita, Dia juga Allah yang memelihara hidup kita. Mari bersama-sama kita tetap meyakini dengan iman yang teguh bahwa Dia adalah Allah yang selalu ada dalam keadaan apapun. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih sore ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin kami. Perenungan firman Tuhan boleh Tuhan Kau yang menyertai, dan melalui firman-Mu kami kembali dikuatkan, diingatkan, dan kami juga kembali diteguhkan. Hari lepas hari dalam keadaan yang Tuhan boleh izinkan kami jalani. Biarlah semuanya ini menempa kami untuk kami boleh semakin melihat akan kasih dan karya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman Tuhan pada sore ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 saya akan membacakan bagi kita semuanya. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setia adalah satu sikap yang diharapkan oleh semua orang. Orang yang sudah menikah tentu berharap supaya pasangannya adalah pasangan yang setia sampai akhir. Orang yang sedang pacaran pun juga berharap bahwa pasangannya juga akan setia kepadanya. Pada awal-awal menyatakan cinta, yang terjadi adalah masing-masing berjanji untuk saling setia. Dan ketika berjanji, selalu mengungkapkan kata-kata yang manis, bahkan berjanji bahwa dalam keadaan apapun akan tetap setia. Bagi yang sudah menikah, pada waktu diberkati di gereja, juga berjanji untuk setia selamanya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, sehat ataupun sakit, tetap setia kepada pasangannya. Banyak manusia berjanji, janji kepada diri sendiri, janji kepada orang lain, kepada pasangan, sahabat, kepada orang tua, ataupun juga kepada yang lain-lainnya. Dan janji yang telah diucapkan seringkali tanpa disadari, itu diingkari, sehingga tidak ingat lagi apa yang telah dijanjikannya. Ini semua karena manusia masih bisa lupa akan janjinya, dan seringkali janji yang diucapkan adalah janji yang palsu. Pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang mau dikhianati, karena dikhianati itu menyakitkan. Bahkan ada orang yang tidak bisa memaafkan terhadap orang-orang yang telah mengkhianatinya. Sulit untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang sudah mengkhianati dan bahkan menerima pun tidak mau lagi.
Ini adalah sedikit gambaran tentang pentingnya kesetiaan. Orang yang setia, dia akan selalu menepati janji-janjinya dan pasti tidak akan berani mengingkarinya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-12, bagaimana pemazmur berteriak minta tolong kepada Tuhan karena merasa bahwa orang-orang yang telah berjanji setia sudah habis ataupun lenyap. Bapak Ibu, Mazmur ini menggambarkan atau melukiskan satu keadaan di mana orang-orang fasik atau orang-orang jahat itu mereka menindas orang-orang yang setia kepada Allah, menindas orang-orang yang berserah kepada Allah. Dan sepanjang segala zaman umat Allah mengalami hal ini. Kita melihat pada awal-awal bagaimana Tuhan Yesus melayani bersama dengan para murid. Kemudian ketika Yesus sudah naik ke surga dan pelayanan itu dilanjutkan oleh para rasul, ada banyak hal yang dialami oleh mereka. Penderitaan, kemudian juga kesengsaraan. Tetapi satu hal yang luar biasa adalah mereka tetap ingat akan janji-janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ini, kita melihat bahwa orang benar yang dikejar oleh orang fasik itu adalah satu keadaan di mana bagi pemazmur ini dia tidak terima. Dalam arti bahwa seharusnya orang-orang benar yang mereka memegang setiap janji-janji Tuhan ini menjadi orang-orang yang tidak ditindas ataupun tidak dikejar-kejar oleh orang fasik. Tetapi ternyata dari hari ke hari, dari zaman ke zaman, ada satu keadaan di mana orang-orang benar itu mendapatkan yang namanya penindasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, di sana ada satu janji yang luar biasa yang diimani, yang dipegang oleh pemazmur. Di sana mengatakan bahwa oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 merupakan satu janji di mana setiap orang-orang yang mendapatkan penindasan, mendapatkan ketidakadilan dari orang-orang fasik. Ayat yang ke-7 di sana menegaskan bahwa ada janji Tuhan yang menyertai. Dan janji Tuhan itu dikatakan adalah janji yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur memahami bahwa janji yang tidak pernah diingkari itu adalah hanya janji Tuhan saja. Janji yang diberikan kepada setiap orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Daud sungguh mengalami akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan dia juga mengetahui bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Janji Tuhanlah yang selalu dipegang oleh Daud, sehingga dia dapat bertahan dalam setiap permasalahan. Karena satu hal, dia tahu bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni dan bukan janji yang palsu. Daud sudah membuktikan sendiri dalam perjalanan hidupnya akan kesetiaan Tuhan. Dia tahu bahwa janji-janji Tuhan yang bisa menguatkan dia ketika dia sedang terpuruk. Salah satu contohnya adalah perselingkuhannya dengan Batseba, berbuahkan anak yang dikandung Batseba meninggal, dan itu menjadi satu peringatan bagi Daud supaya dia bertobat dan kemudian dia menyadari akan kesalahannya. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak manusia berjanji. Janji-janji yang sering diungkapkan adalah janji-janji juga yang sering diingkari. Janji-janji palsu yang sering diungkapkan baik kepada sesama, kepada pasangan, maupun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tanpa disadari setiap janji itu dengan gampangnya, dengan mudahnya itu diingkari. Bapak Ibu, di dalam kita mengiring Tuhan,
Ada begitu banyak hal yang seringkali kita hadapi, pergumulan, kesusahan, dan juga mungkin ada hal-hal lain yang seringkali membuat hati kita gentar. Dan seringkali kita berpikir bahwa masalah selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai umat Tuhan kita harus belajar seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud bisa bertahan dalam hidupnya, dalam keadaan yang dia alami. Satu yang dia yakini, dia selalu ingat dan pegang setiap janji-janji Tuhan. Ketika kita mengalami mungkin kesengsaraan, ketika kita mungkin mengalami ketakutan, kecemasan, ketika kita mungkin mengalami satu keadaan dan itu membuat kita menjadi orang-orang yang khawatir, mari bersama-sama kita ingat akan janji Tuhan. Karena Dia yang berjanji itu setia untuk Dia selalu menepati. Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janji-janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji-janji Tuhan sungguh sudah dibuktikan oleh banyak orang. Dan bahkan orang-orang terdahulu sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Kita yang hidup sampai hari ini, mari juga belajar bersama-sama bahwa Tuhan yang berjanji, Dia juga Tuhan yang menepatinya. Dan bahkan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia setia menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu, ini membuktikan bagaimana janji-janji Tuhan adalah janji-janji yang murni, seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur ini. Mari bersama-sama kita belajar. Kita tidak perlu cemas akan kehidupan kita, karena kita belajar dari setiap ciptaan Tuhan. Tuhan pelihara semuanya. Burung di udara, sekalipun dia tidak menanam, dia juga dipelihara oleh Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang bisa kita pegang, sehingga kita bisa bertahan dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu akan janji Tuhan itu. Karena kita sendiri tidak pernah mau mendengar akan firman-Nya. Atau mungkin kita pernah mendengarnya, tetapi kita tidak pernah patuh kepada Tuhan. Itu sebabnya ada begitu banyak umat Tuhan menjadi lemah karena tidak memahami akan hal ini. Ada begitu banyak umat Tuhan meragukan akan setiap janji-janji Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar untuk setia dengan cara memegang janji-janji Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan setiap harinya, melalui setiap renungan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah menjadi satu contoh sikap di mana kita mau pegang setiap janji Tuhan. Seperti Daud katakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa janji Tuhan tidak pernah diingkari. Untuk itu mari bersama-sama kita belajar bisa memegang janji Tuhan dalam keadaan apapun. Itu adalah satu bukti di mana kita bisa setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, apapun yang menjadi kesulitan kita hari ini, mari kita tetap ingat akan setiap janji Tuhan. Dan kita pegang janjinya, bahwa Dia menyertai kita sepanjang hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mulai rapuh, ketika kita mulai ragu, ingat dan pegang janji Tuhan. Dia yang berjanji, Dia juga yang setia untuk menepatinya. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi hidup kita dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang Tuhan izinkan kita jalani. Tetapi melalui janji-janji Tuhan, itu yang selalu menguatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan juga akan terus menyertai kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menepati janji-janji dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami untuk kami selalu pegang janji Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan setia terhadap janji-janji yang ada di dalam firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kiranya firman Tuhan akan terus menolong kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami akan selalu meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu pegang janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan, dan biarlah firman Tuhan akan selalu menolong kami, untuk kami terus berjalan ke arah yang baik, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Beberapa pokok doa akan saya bacakan dan kita mau bersama-sama menyatukan hati untuk kita berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh, untuk jemaat Tuhan juga yang sedang bergumul untuk kehidupan mereka, dan juga untuk hal-hal yang lainnya. Yang pertama, mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami lemah tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Kita terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Yuli adik daripada Ibu Toto. Kita terus berdoa untuk Ibu Isa, Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pos PI Donomulyo. Kita juga terus berdoa untuk Bapak Adi Gunawan. Kita juga doakan keluarga yang boleh dengan setia menjaga dan merawat. Berdoa juga untuk pergumulan setiap jemaat dalam kehidupan hari lepas hari. Kita terus doakan untuk pekerjaan mereka, biaya-biaya anak sekolah, kebutuhan hidup mereka. Kiranya Tuhan yang mencukupkan. Berdoa juga untuk majelis hamba Tuhan yang melayani, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Pos PI Donomulyo. Kita terus doakan supaya semua diberikan semangat, kesatuan hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dikerjakan menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi banyak orang. Kita doakan untuk keluarganya, pekerjaannya, dan kita juga doakan untuk setiap pergumulannya. Kita juga berdoa untuk Pos PI Donomulyo, kerinduannya untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Kiranya Tuhan juga yang akan menjawab tepat pada waktunya, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dalam situasi yang sampai hari ini Tuhan izinkan dialami oleh negeri kita akan terus memohon supaya Tuhan yang akan terus memimpin, sehingga negeri ini akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa untuk persiapan dalam masa-masa ibadah yang akan dibuka kembali dengan syarat-syarat yang harus ditaati. Kiranya setiap jemaat boleh mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin dalam waktu-waktu ke depan, semua boleh menyadari bahwa sesuatu yang baru akan dijalani, tetapi semua untuk kebaikan bersama. Berdoa untuk pemimpin negara dalam mengambil keputusan, biarlah hikmat Tuhan yang menyertai. Berdoa juga untuk para medis yang sampai hari ini juga masih bergumul, berjuang untuk menangani kasus virus corona. Kiranya Tuhan yang memimpin. Berdoa untuk para pasien, biarlah Tuhan juga yang menyembuhkan. Kita juga berdoa juga untuk masyarakat, biarlah dalam himbauan-himbauan yang sampai hari ini masih diberlakukan akan ditaati oleh masyarakat, dan itu sebagai bukti cinta kepada sesama dan juga cinta kepada bangsa dan negara ini. Dan nanti di akhir saya memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menaikkan doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengambil waktu, kita akan berdoa. Saya akan memimpin doa dari setiap pokok-pokok doa yang saya sudah sampaikan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika hari ini diberikan kesempatan kembali
untuk membawa setiap pergumulan-pergumulan kami, baik secara pribadi maupun berjemaat, kepada Tuhan. Pada sore hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Yuli adik daripada Ibu Toto. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Isa. Kami juga berdoa untuk Bapak Adi Gunawan. Proses kesembuhan untuk Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pos PI Donomulyo. Ataupun jemaat-jemaat yang lain yang hari ini dalam lemah tubuh, dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap merasakan akan pemeliharaan Tuhan. Memberkati terapi makanan minuman, memberkati keluarga, kiranya itu semuanya menjadi sarana di mana Tuhan Engkau memulihkan akan keadaan mereka. Satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, memberikan kekuatan, memberikan semangat, sehingga mereka yang lemah tubuh akan terus dikuatkan oleh Tuhan menjalani hari-harinya. Pada sore hari ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul, untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari, untuk kebutuhan biaya anak-anak sekolah. Tuhan tolonglah jemaat-Mu dalam segala hal yang mereka hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang Maha Tahu. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong setiap jemaat Tuhan untuk mereka bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau yang memberikan. Mereka yang sudah ada pekerjaan dan sedang menggelutinya, Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan juga Engkau yang mencukupkan dan menyediakan kebutuhan mereka sehari-hari, mencukupkan dan menyediakan untuk kebutuhan biaya anak-anak sekolah mereka. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang mampu memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini juga berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan yang melayani, baik yang di tempat ini maupun yang ada di Pos PI Donomulyo. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong setiap kami untuk kami bisa mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya, dengan hikmat dan pimpinan Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Tuhan Engkau yang menolong kami, membutuhkan Tuhan Engkau yang memimpin kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Memberkati juga untuk setiap rencana-rencana ke depan yang akan kami jalani. Rencana untuk kembali membuka tempat ibadah untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan Engkau yang mempersiapkan segala sesuatunya. Memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di kemajelisan. Semuanya diberikan semangat dan kesatuan hati, mempersiapkan akan hal-hal yang diperlukan untuk kembali membuka akan ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga untuk jemaat-Mu yang ada di Pos PI Donomulyo, beserta penginjil Stefanus dan keluarga yang melayani di sana. Tuhan Engkau yang memimpin. Kami berdoa untuk pelayanan di Pos PI Donomulyo. Kerinduan mereka untuk mempunyai tempat ibadah yang permanen. Tuhan Engkau yang menyediakan. Engkau juga yang menjawabnya tepat pada waktunya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau juga sangat mengerti akan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah banyak hal yang harus dihadapi oleh negeri kami, kami tetap memohon kepada Tuhan, memberikan hikmat bagi pemimpin negara kami, supaya segala sesuatu yang diputuskan itu adalah untuk kesejahteraan daripada masyarakat. Kiranya hikmat Tuhan memimpin setiap pemimpin negara kami, supaya segala sesuatu juga yang direncanakan bagi negeri ini, itu semuanya adalah untuk kesejahteraan daripada bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, kehadiran mereka bisa memberkati akan sekeliling mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami semua terus menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk
para medis yang sampai hari ini masih berjuang untuk melawan virus corona ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin dan menjagai mereka. Kami berdoa untuk para pasien. Kiranya Tuhan juga yang menguatkan dan Engkau yang menyembuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang terus akan pimpin setiap orang-orang yang sampai hari ini masih sakit karena virus ini. Tuhan Engkau yang akan terus menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat. Biarlah kami semuanya bisa menunjukkan menjadi masyarakat yang baik sebagai bentuk kecintaan kami kepada sesama dan juga kepada negeri ini. Kami bisa mentaati akan setiap himbauan daripada pemerintah. Dan biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang taat. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan bangsa ini hanya kepada Engkau. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan akan bangsa kami. Dan kami percaya Engkau mampu memulihkan akan negeri kami. Biarlah negeri kami akan terus ditolong oleh Tuhan. Dan biarlah negeri ini juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami pada sore hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau mendengar. Kami percaya Engkau juga akan menjawabnya tepat pada waktunya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami untuk selalu bersabar di dalam menantikan setiap jawaban doa dari doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kesempatan bagi kita semuanya mengambil waktu sejenak untuk menaikkan doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Biarlah setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, ini menjadikan kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu bahwa tanpa Tuhan, hidup kami adalah hidup yang sia-sia. Menolong setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Menolong juga untuk setiap kami para pelayan-pelayan Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa terus menjadi yang terbaik, melayani Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, seruan doa kami serahkan dan kami percayakan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan doa kita sore hari ini dengan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kristus datang yang kedua kali. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Dan kiranya Tuhan terus tolong kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Tetap bersemangat, bersukacita, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.